Koken main gak sih Murai Muda atau Murai Pastol? Main juga sih. Main. Tapi saya keluarinnya tuh dari 10 bulan, 11 bulan gitu. Nggak pastol-pastol banget ya? Nggak pastol banget. Kalau 8 bulan, sayang lah. Sayang ya? Sayang. Karena sempat dia kepukul aja. Bahaya mentalnya. Karena hampir 2 tahun ini kan setelah mereka uji coba Murai Muda itu udah lolos kan saya simpan semua. Nah, dari situ kan saya pelajari terus kan dari mabungnya, lagunya apalagi yang perlu dimasterin terus, perawatannya. Oh di sini maunya, oh di sini kuncinya. Udah. Berarti mastering yang menjadi kunci sukses ke depannya mastering ini ya? Mastering. Walaupun ketika anakan ini dari induk-induk telah juaranya dari sini sebetulnya sudah cukup sih ya? Ya, cuman kalau pemasterannya salah ya tetap salah. Iya juga ya. Jadi banyak faktor yang mendukung burung itu akan bagus. Waduh, bos kita haus. Mr. Ken, Mr. Lauta Junior haus bro. Jadi kita geber aja. Hari ini ada janjian beliau ke mana? Karawaci ya? Saya ke Karawaci, Cikupas itu sih tepatnya. Iya, jangan berangkat dulu bos, bentar bos. Karena ayam udah kita ulas, masa burung enggak sih? Karena mau ini rapat sama orang pabrik. Karena kan sudah mulai 2 hari lagi sih sudah mulai masuk kerja kan. Persiapan action. Iya, karena ada beberapa item yang harus diluncurkan. Tinggal langkah pematangan aja lah ya. Iya. Di burung sekarang lagi rame banget Murai Muda bro. Mainnya 24K, mainnya kolosalan. Itu bahkan awalnya menjadi konflik, menjadi polemik. Apakah ini akan menjadi tren? Karena untuk jenis lovebird, ketika muncul lovebird muda dimainkan, itu kan agak hancur. Di Murai Batu akhirnya ada di burung muda kita mainkan. Walaupun patokan umurnya ketika 8 itu sulit sebetulnya. Kita berpatokan pada penampakan kaki. Kalau yang awam mungkin saru bro. Kalau kita yang udah biasa kita paham sebetulnya. Soalnya kan kita tanpa memeriksa, ya paling gampang kan di dalam mulut kan. Ya, cuman kan nggak mungkin kita tangkap. Nggak mungkin dah kita tangkap. Nah terus begini. Ini yang pastol, gua kan ini kadang-kadang apakah ini burung pastol? Pastol itu baru aja ganti bulu pertama bro ya. Lepas trotol bahasanya. Itu banyak koken, itu di 8 bisa juara-juaraan itu. Ya banyak. Nah terus, koken main gak sih Murai Muda atau Murai Pastol? Main juga sih. Main. Tapi saya keluarinnya tuh dari 10 bulan, 11 bulan gitu. Nggak pastol-pastol banget ya? Nggak pastol banget. Kalau 8 bulan, sayang lah. Sayang ya? Sayang. Karena sempat dia kepukul aja. Bahaya mentalnya. Itu ngeri. Efek jangka panjangnya luar biasa. Makanya dulu kan waktu zamannya hutan, orang Sumatera kan ngomong kalau belum 3 tahun jangan pernah keluar. Nah, cuman kan lo sekarang kan eranya sudah berubah. Iya sih. Jadi pastol jemur sebulan udah digas. Ya cuman nggak masalah sih, cuman efeknya tuh yang bahaya. Burung itu baru 3-4 bulan kadang-kadang di pembesaran udah gini-gini sih kok. Ya sekarang memang benar. Cuman kalau yang mau amannya sih di 10 bulan. Kalau 10 bulan kan dia punya mental, kita sudah tata. Dari terahnya juga, terus dari perawatannya juga. Minimal 10 bulan minimal kalau saya, ya? minimal. Karena 10 bulan up itu dia dari segi penjemuran sudah bagus, dari segi mandinya sudah bagus. Terus dia buka vokalnya sudah mulai tertata bagus, iramanya sudah mulai tertata. Itu juga kita tetap harus hati-hati kan? Tetap harus hati-hati. Nah dari koken sendiri ini, ketika orang banyak berburu juara di Murai Muda, salah apa enggak sih menurut pemahaman koken nih? Kadang-kadang ada yang dimainin sampai setiap minggu gitu. Ya sebenarnya enggak salah sih, karena tuntutan zaman itu sudah begitu. Karena dari situ kan kalau kita bilang salah sih pasti ada salahnya, karena
efek yang terjadi dari burung itu sendiri untuk di masa depan sangat bahaya. Tapi kalau kita bicara sisi positifnya, banyak ekonomi yang terangkat kan untuk hal itu. Gitu. Perputarannya jadi cepat ya. Ya, dan satu dari sisi peternak, satu dari sisi penghobi, terus perdagangan jual beli burungnya, banyak yang terbantu gitu loh. Ya makanya, ya lumrah sih zamannya sih. Lumrah ya. Nah, cuman selamatnya gantangannya 24. Oh iya, Masih aman. burungnya terbatas. Ya, masih aman lah. Jadi ketekanan itu tidak terlalu signifikan. Iya juga sih. Nah, kalau dia sudah main di 60, bahaya. Hancur yang ada. Iya. Tapi kalau 24 ya masih teratasi lah. Ya paling yang di sini mukul ya, dia kan bisa nembak ke sini. Bisa mukul ke sini. Iya sih. Jadi tidak terlalu fatal sekali. Makanya cuman kalau mau aman sekali sih saran saya sih di 10 bulan. 10 bulan baru kita mainin lah. Baru keluar. Soalnya ada loh yang mainin 7 bulan, Iya. baru kering-kering sedikit, bulu-bulu lepas trotolnya itu langsung dimain. Karena efeknya itu bahaya. Satu, Resikonya itu besar juga. Ya? besar. Satu, nanti masa mabung dia selanjutnya pasti itu bertele. Oh, Kadang dia nyisip saja, jatuh berhenti. pasti ya. Pasti. Ada ya yang terganggu. Ada. Ya? Banyak buktinya. Iya ya. Metabolismenya terganggu ya. Terganggu. Ya juga sih. Tuh bro, dengan segala resikonya nih. Jadi silakan aja, mungkin teman-teman punya pengalaman seperti apa di kolom komentar, silakan tambahkan. Karena menurut pengalaman gue sih bro, apa yang disampaikan Koken ini ada benernya juga. Dan ketika burung muda kena trouble, ini penyembuhannya loh. Luar biasa, bisa 1 tahunan, 2 tahunan. Iya kan? Iya. Kita harus balikin lagi karakternya, harus pahamin lagi apa maunya. Lo burung muda lo udah overbirahi, udah overfactor. Iya. Karena burung muda itu kalau sudah faktornya kita angkat, itu ya gimana sih ke anak muda sih? Iya. Emosinya diangkat, lihat dikit-dikit tawuran, Iya. ya sama. Begitu kena mental hancur tuh. Iya. Iya, kayak orang trauma. Makanya kan ngerawat murai muda itu kan gampang-gampang susah. Padahal aslinya susah banget. Karena kan enggak cuma dilihat dia jemur bagus, nata lagu bagus, mandi bagus, enggak di sana juga dilihatnya. Apa yang mau burung itu sendiri yang kita harus paham. Makanya ya sisi amannya sih saya 10 bulan. 10 bulan bro, lanjutkan main murai muda asal 10 bulan, dan itu pun harus hati-hati. Hati-hati. Makanya kan banyak yang pemain yang benar-benar pemain loh ya. 10 bulan, 11 bulan dia tes, kelihatan masa depannya, vokalnya kelihatan, tata lagunya benar, mainnya benar. Habis itu mana? Simpan. Bener bro. Saya pun juga lakuin seperti itu. Iya, bener lo bro. Jadi gua kan suka buka kelas lomba ya. Jadi kalau murai muda tuh bener-bener pemula banget sih mainin. Betul. Jarang pemain-pemain senior mau main di situ. Ya kayak saya punya murai muda kayak Zamrud. Habis juara 1-2 kali, udah simpan sampai sekarang belum keluar. Karena kita sudah tahu kan tata lagunya, vokalnya, fighternya, tempurnya. Udah, oh di sini maunya, oh di sini kuncinya. Alhamdulillah hasil kan ya. Dari cara kerjanya dia, natanya dia. Oh udah, indukan selesai, oke kunci. Indukan kan terus tuh cetak, udah selesai, tidak ada perbaikan. Iya. Udah anaknya setelah dapat hasil kayak gitu, udah simpan, masterin aja terus. Masterin aja terus, sambil betinanya disimpan nih, kira-kira nanti ini Iya. regenerasinya mau kemana kan gitu. Ya betul. Makanya Susah. saya hampir 2 tahun ini nata anak itu. Susah kalau udah pemain profesional seperti Koken ini melanglang buana, bahkan dulu dengan modal 1 burung dia bisa 5 kali juara dalam 1 event di Piala Raja. Pada akhirnya emosinya nggak untuk mencari lagi bagaimana menelurkan calon-calon juara. Saya sih lebih ke arah menata ke masa depannya dia sih. Kuncinya di situ sih sekarang. Udah nggak pengen lagi nih nenteng burung Koken? Masih Ya. masih Ya. itu susah hilangnya. Bisa itu hilang ya. susah. Tapi memang jagonya belum ada apa gimana? Sudah ada, ntar lagi juga keluar. Bentar lagi keluar tuh.
Karena hampir 2 tahun ini kan setelah mereka uji coba murai muda itu udah lolos kan saya simpan semua. Nah, dari situ kan saya pelajari terus kan dari mabungnya, lagunya apalagi yang perlu dimasterin terus. Perawatannya, oh di sini maunya, oh di sini kuncinya, udah. Berarti mastering yang menjadi kunci sukses ke depannya mastering ini ya? Mastering. Walaupun ketika anakan ini dari induk-induk telah juaranya dari sini sebetulnya sudah cukup sih ya. Ya, cuman kalau pemasterannya salah ya tetap salah. Iya juga ya. Jadi banyak faktor yang mendukung burung itu akan bagus. Selain ya masteran. Bahkan di sini bro, dia nggak pernah beli jangkrik loh. Dia produksi sendiri. Karena jangkrik ini menurut Koken ini faktor penting loh. Ya, Penunjang prestasi. Karena itu sangat fatal soalnya. Kita ada produk kan? Ada. Ah. Pakan jangkrik energi. Jadi pakan jangkrik energi ini, jadi ternak jangkrik untuk pembesaran jangkriknya sudah dikasih pakan ini kan gitu. Iya. Tuh, Dan itu juga herbal. tuh. Karena memang jangkrik belakangan ini bukan menjadi extra fooding sebetulnya, sudah menjadi makanan pokok ya. Betul. Karena kan gini, di sisi peternak jangkrik yang banyak loh ya. Ya karena dengan dunia burung yang semakin luas, otomatis kan peternak jangkrik juga makin banyak. Karena untuk stok pakan itu kan berlomba orang menyediainnya. Tapi kan tidak semua orang menciptakan jangkrik ini dengan kualitas yang benar. Dari sisi pakan. Terus efek yang dikasih ke burung bagaimana. Jadi saya mendingan ternak sendiri. Jadi kalau ternak sendiri, satu sisi jangkrik itu tidak kena virus. Jangkriknya sehat. Jangkriknya otomatis tuh sehat, karena makannya kita tata dengan benar. Terus kalau pembesaran jangkriknya dari kepala sampai ke badan itu imbang. Kalau jangkrik kepalanya sudah besar, badannya kecil, itu sudah tidak benar. Jangkriknya udah sakit ya? Sudah sakit. Nah terus kita beli kan, kita tidak diamin dia 1 hari, tidak kasih makan. Seharusnya kan dia harus didiamin 1 hari, dikasih makan dulu, besoknya baru kasih ke burung. Nah itu kan hal sepele tapi fatal. Hal sepele tapi fatal. Apalagi kalau kita sebagai peternak loh ya, jangkrik habis beli tuang, ceret, langsung ambil, kopek, kasih ke anakan burung. Makanya anak murai itu kadang-kadang sampai kurus, cacingan, sehat-sehat, tiba-tiba mati gitu. Karena jangkriknya sendiri bawa virus sakit. Bawa virus dari tukang burung itu bro. Iya. Belum virus sesama jangkrik gitu ya. Belum, kita nggak ngerti lah. Udah pasti lah ya. Dari peternaknya. Terus di toko burung kena lagi virus dari toko burung. Ya, makanya sarannya sih sebenarnya mau beli jangkrik di mana saja sih boleh. Betul. Nah, cuman kalau bisa sih diendapin dulu 1 malam. Dikasih makan. Dikasih makannya kalau bisa pakai produk kita nih. Boleh. Kalau mau percaya sama pakan jangkrik herbal energi lebih bagus. Karena langsung efeknya ke burung lebih baik. Dan ini sudah nyata bro. Dan bagusnya kita cuan bro. Karena apa? Satu, ini kan hasil ilmu ya bro. Hasil penelitian dari Koken ya, wajarlah ketika memang teman-teman harus membeli produk ini. Maksudnya ketika memang nggak harus menggunakan produk ini, ada baiknya itu jangkrik diendapkan dulu, terus dikasih pakan apa sih? Ya orang kan banyak kasih wortel kayak gitu kan ya. Tapi kalau di saya sih kan keluarin produk yang pakan jangkrik herbal energi. Itu semua pakan herbal yang dibutuhkan sama burung. Ada di situ ya? Ada di situ semua. Jadi dari kandungan kalsium apa segala macam tuh yang dibutuhkan burung lah. Iya. Sampai pengaturan serat itu kan ibaratnya tuh fiber ya kalau kita bicara. Betul. Itu kan apa yang dimakan sama burung diserap, terus sisanya kan dibuang ke kotoran kan. Nah itu sudah diukur dan ditakar semua. Makanya kalau jangkriknya pakai pakan jangkrik energi, itu berak burung tuh langsung kecil-kecil. Pasti tuh. Pasti. Jadi biasanya kan kita pakai wortel itu udah bagus bro, atau sayuran yang betul-betul udah kita cuci bersih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau pakai karena di pakan kita. Ya pakan jangkrik herbal energi itu semua sudah ada. Wortel semua sudah ada, jahe apa segala macam sudah ada. Pakan jangkrik herbal energi.
itu sudah berkembang di pasaran dari 2017. Oh, cukup lama ya? Sudah lama. Itu bentuknya serbuk. Serbuk. Serbuk dikasih wadah. Jadi serbuk kita encerin dulu sama air, kayak bubur sun begitu. Nah, udah tuh ditaburin sama wadah tipis tuh. Nanti jangkriknya naik langsung makan. Oh iya. Mungkin bisa dikasih di piring gitu tipis. Iya tipis. Jadi nanti langsung jangkriknya makan kejar. Udah. Habis itu jangkrik yang sehat. Kunci utama jangkrik sehat. Begitu kita pegang jangkrik itu, dia punya kadar minyaknya berwarna kuning bening. Oh. Itu baru sehat. Tapi kalau dia butek hitam atau abu, itu jangkrik itu nggak sehat. Jangkrik yang sehat tuh harus ada kadar minyaknya warna kuning. Bahkan dulu sih bro, ada 2 jenis jangkrik ya. Ada jangkrik sliring, ada Betul. jangkrik, apalagi itu yang gede itu? Jangkrik alam. Jangkrik... Apa? Apalah itu yang airnya banyak banget itu? Iya. Sekarang sih udah pakai sliring semua, hampir rata-rata. Sekarang rata keliling semua. Jangkrik alam. Nah, itu harganya berapa? Apanya? Jangkrik Energi? Cuma 60.000. 60.000. Ya. Berapa gram? 200 gram. 200 gram. Kayak Widi Wins nih, boleh nih bro, nanti gue cantumin nomor teleponnya, bisa menghubungi. Iya siap. Menghubungi nomor WhatsApp. Bokin sih. Iya. Ikutlah kita. 60.000. 60.000. Itu sangat hemat sekali sih. Untuk dipakai itu kan 1 kilo jangkrik, 1 karung ya. Itu cuma 3 sendok makan. Oh, awet. Awet. Jadi memang hemat di kantong. Hemat di kantong, jangkriknya sehat, Burungnya burung sehat. kita sehat. Betul. Jadi 3 sendok makan kita cairin sama air kayak bubur sun begitu. Udah habis itu ditata rapi, ditipisin, nanti jangkriknya makan sendiri. Jadi mau nggak mau memang buat teman-teman ini untuk burung-burung kompetisi yang tujuannya ingin mencari power yang kuat ya harus agak sedikit ribet. Jadi lu beli jangkrik itu jangan langsung kasih burung lah, ya punya kotak jangkrik lah ya berarti. Betul. Ya mau kecil mau besar ya tergantung kapasitas lah. Iya. Kalau misalnya belinya jangkrik 5.000 atau 10.000 ya cukup 1 sendok teh aja. 1 sendok teh, Cukup. campur air, Selesai. selesai. 1 hari Betul. disimpan dulu, Iya. besok. Besok kasih makan burung. Udah. Jadi burungnya sehat, terus jangkrik pun sehat. Jangkrik yang sehat, beraknya pun juga kering. Iya, sama kayak burungnya ya. Burung kan kalau nggak sehat, kotornya encer gitu kan. Betul. Kalau misalkan udah bulat-bulat, kering, cobalah kita latih ini burung sehat kan. Betul. Gitu. Yang pasti terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe, segera subscribe. Dan di lain kesempatan kita akan sharing-sharing lagi bersama Mr. Ken. Kalau di ayam ada channel YouTube namanya Lauta Farm. Itu kita panggilnya bukannya Mr. Ken, bukan kok Ken, tapi Ko Lauta Junior. Mr. Lauta Junior. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.